Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah dan barokah ya, teman-teman. Amin. Nah, senang sekali ya pada kesempatan kali ini aku kembali akan men-share sekelumit kegiatan aku masih di bulan Ramadan ini ya teman-teman. Gimana teman-teman puasanya, lancar-lancar kan? Ya, semoga amal ibadah kita di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah situasi pagi hari di kampung aku ya teman-teman. Masih lenggang karena mungkin ibu-ibunya sedang masih beraktivitas di dalam rumahnya masing-masing ya teman-teman. Nah, tadi itu adalah juga ibu aku sedang membersihkan halaman gitu, dan ini juga aku sama kalau ibu di halaman depan nih, aku beberes di samping rumah ya teman-teman. Karena di sini tuh setiap harinya tuh selalu banyak sampah gitu ya teman-teman, sampah dari daun yang kering itu berjatuhan gitu ya teman-teman. Nah, tadi tidak sempat aku record sebelumnya gitu. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai bersih. Nah, ini aku lagi cabutin rumput-rumput yang agak tinggi gitu ya teman-teman, karena aku tidak membiarkan saja gitu ya rumput di situ, kan ada rumput Jepang gitu ya teman-teman yang hijau-hijau itu gitu. Ya, aku cuma membersihkan rumput-rumput dari sela-selanya yang sudah mulai tinggi gitu. Dan aku juga bersihkan di pinggir-pinggir saung gitu ya teman-teman. Nah, di sini juga itu ada suami aku sedang duduk-duduk di saung, sedang nyantai katanya dia. Cuma liatin kalau aku sedang beberes gitu ya teman-teman. Nah, aku sengaja juga di sini, saung ini adalah tempat kami untuk bersantai gitu ya teman-teman, menunggu buka juga di sini ngabuburit gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut aku akan membersihkan rumput-rumput yang ada di dalam area bonsai suami aku nih teman-teman ya. Di sekelilingnya itu dipagari oleh jaring-jaring gitu ya, karena takut katanya ada ayam yang masuk gitu ya teman-teman, suka mengacak-acakan, nanti rantingnya katanya patah-patah kata suami aku, karena masih dalam tahap membesar, aku sih kurang ngerti gitu ya, masih dalam tahap pembentukan gitu ya bonsai-bonsainya itu, jadi harus ekstra dijaga gitu Kak. Aku juga kalau membersihkan tuh sangat hati-hati, takutnya menyenggol gitu ya teman-teman, batang-batang yang baru tumbuh takutnya patah gitu ya. Ini aku juga cuma membersihkan beberapa daun kering yang jatuh aja gitu ya teman-teman, tidak terlalu membersihkan yang kayak gimana-gimana karena takut juga itu nyenggol batang-batang bonsai yang baru tumbuh gitu ya teman-teman. Nah, aku ini sengaja ya dipercepat videonya karena untuk menyingkat jam tayangnya gitu ya teman-teman. Nah, ini aku sudah beres ya teman-teman. Nah, di sini aku langsung cuci tangan karena sudah bersih. Tadi sampah-sampahnya itu aku bakar di belakang rumah ya teman-teman, karena tidak apa-apa ya, karena daerah aku tuh masih luas gitu, masih banyak pohon-pohon, jadi meskipun sampahnya dibakar juga tidak apa-apa, tidak mencemari lingkungan insya Allah gitu. Dan di sini aku ada keran, sengaja ya aku pasang keran di sini, pasang keran di sini karena kalau misalnya kita habis melakukan aktivitas kotor-kotor langsung bisa cuci tangan di sini. Ini juga digunakan untuk menyebor atau menyiram tanaman-tanaman gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman aku mau lanjutin aktivitas aku. Sekarang aku mau beberes di kamar tidur. Ya Allah, ini sudah siang tapi aku baru beresin kamar ini karena tadi suami aku tuh karena baru bangun gitu ya, karena dia setelah sahur dan setelah sholat subuh itu katanya dia tidur, tadi tuh dia tidur lagi karena katanya agak kurang enak badan gitu. Dan sekarang pasunya sudah bangun dan aku beresin. Ini lanjut aku mau angkatin jemuran. Maaf ya, ini aku angkatin cucian aku. Tadi sewaktu aku beberes di samping rumah itu, aku sengaja mencuci pakaian dulu ya, karena kan kalau misalnya menggunakan mesin cuci otomatis itu tidak harus kita tungguin gitu
cuciannya bakalan beres sampai dikeringkan, itu tidak harus kita repot lagi gitu ya teman-teman. Nah ini aku lanjutin mau menjemur pakaiannya di depan atau di depan rumahku, dan mungkin kalian bakalan salah fokus melihat apa ada pakaian yang dijemur di pagar itu ya teman-teman. Mungkin daerah teman-teman tuh tidak ada yang seperti ini, tapi kalau di daerah aku tuh sudah biasa lah ya, kalau misalnya pakaiannya tidak muat dijemur di tempat jemuran itu ya akhirnya pagar yang menjadi korban gitu. Kita bikin kayak buat tempat jemuran gitu. Yang pasti kita kan tidak menjemur di pagar tetangga, jadi tidak merugikan orang lain, meskipun memang tidak terlalu enak dipandang mata gitu ya teman-teman. Apalagi ini aku selalu aku ini kan menjemur sama punyanya ibu gitu. Ibu aku juga kadang kita barengan gitu ya nyucinya, jadi pasti tidak muat di tempat jemuran kayak gini. Akhirnya ya pagar kita menjadi tempat jemuran yang paling bersahabat gitu ya teman-teman. Nah alhamdulillah nih aku selesai jemurin pakaiannya. Ini lanjutin kita melakukan aktivitas lainnya yang teman-teman. Ini aku beberes, aku sapu-sapu ini nih depan teras rumah aku tuh selalu kalau misalnya sehari saja atau selalu banyak debu gitu ya teman-teman. Menjelang sorenya alhamdulillah ya teman-teman sudah tidak terasa gitu ya kita beraktivitas, tahu-tahu udah sore aja gitu. Ini aku mau bikin takjil untuk berbuka puasa. Nah ini mungkin cuma ini yang aku rekod ya teman-teman. Kalau masak-masak yang lainnya tidak aku rekod karena bakalan terlalu panjang banget durasi videonya. Ini aku mau bikin agar-agar simple aja ya teman-teman, karena kan di bulan puasa ini kita tuh suka seperti panas dalam gitu ya teman-teman. Nah kalau misalnya kita bikin agar-agar itu rasanya kan di mulut, di perut itu enak gitu ya, dingin gitu teman-teman. Ini aku menggunakan agar-agar yang rasa coklat gitu. Nah ini aku campurkan 1 gelas gula pasir sama 1 bungkus agar-agar rasa gitu ya teman-teman. Lalu aku aduk-aduk, ini dicampur atau ditambahkan 4 gelas air gitu ya teman-teman. Nah sebelum dipanaskan itu aku campur dulu, aduk-aduk dulu gitu ya, karena kan supaya tidak menggumpal gitu ya agar-agarnya. Nah aku terus aduk-aduk, ini setelah tercampur lalu aku nyalakan kompornya gitu teman-teman ya. Gimana nih teman-teman, masak apa kalian hari ini? Pasti enak-enak ya, karena aku suka lihat di vlog teman-teman itu, wah makanannya itu, masakannya tuh pasti enak-enak gitu. Aku juga suka ngiler kalau misalnya lihat vlog teman-teman semua ya. Tapi kalau aku ya aku disesuaikan sama budget aja gitu ya teman-teman. Terus requestan Pak Su juga. Jadi ini juga ya Pak Su katanya pengen agar-agar, dibikinin agar-agar, nanti dikasih toppingnya itu kita ada susu kental manis gitu, terus ada untuk toppingnya itu ada korma gitu ya teman-teman. Alhamdulillah tuh enak banget gitu ya untuk berbuka puasa gitu. Nah ini aku beres-beresin, aku lap-lapin karena selalu kalau di dapur itu dikit-dikit tuh bentar-bentar itu kotor gitu ya teman-teman. Jadi kita harus terus untuk membersihkannya gitu sambil menunggu ini masakan itu mendidih gitu ya teman-teman. Ini akhirnya agar-agarnya sudah mendidih gitu ya teman-teman. Aku harus segera mematikan kompornya karena kalau tidak itu adonan itu meleber gitu ya, tumpah gitu. Nah aku selalu melakukan hal seperti ini ya teman-teman, diaduk terus apinya itu dinyalakan dimatikan, dinyalakan dimatikan gitu. Ini aku nggak tahu ya kalau teman-teman mungkin aneh gitu, tapi ya aku seperti itu gitu karena aku selalu
selalu ragu gitu, takutnya itu kurang matang gitu ya. Meskipun aku memakai air yang sudah dimasak gitu tadinya gitu, air minum dari galon gitu ya teman-teman. Nah ini aku terus aduk-aduk karena takutnya akan menggumpal gitu ya teman-teman. Halo teman-teman semuanya, semoga kita selalu diberikan kesabaran, keikhlasan ya dalam menjalankan segala aktivitas rumah tangga, karena meskipun sepele tapi ini benar-benar membutuhkan energi yang ekstra gitu dan kesabaran yang ekstra juga. Nah ini aku sudah beres ya teman-teman, aku mau menuangkan agar-agarnya. Lihat mungkin teman-teman juga kenapa kok tidak di cetakan gitu ya, di loyang kayak gitu, tapi aku nggak pernah pakai cetakan, aku tuh selalu pakainya yang ini ya tuh teman-teman, ada di cangkir gini gitu ya. Nanti kita kasih topping, kalau misalnya sudah dingin kita kasih topping susu sama ada kurma gitu, enak banget teman-teman. Alhamdulillah teman-teman, finally ini aku di malam hari setelah kita berbuka puasa tadi dan salat tarawih, ini aku mau unboxing paket ya teman-teman yang datang tadi siang. Ini aku beli USB mini super portable blender mini food processor gitu ya teman-teman. Ini adalah blender gilingan mini bumbu USB gitu ya, dengan kapasitas mangkuknya itu 250 mini ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video aku ya. Jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.